teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stanley Manuel Pinem. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi produksi. Yang pertama adalah pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau nilai guna suatu benda, atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dan kegiatan menambah faedah tanpa mengubah bentuk benda dinamakan produksi jasa. Yang kedua, kita masuk ke tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Dalam kegiatan produksi, terdapat beberapa pihak yang terkait. Pertama, pihak yang menghasilkan atau memproduksi barang, atau biasa disebut sebagai produsen. Pihak kedua adalah pihak yang mengonsumsi barang atau bisa disebut konsumen. Dari kepentingan pihak-pihak tersebut, tujuan produksi dapat juga dilihat secara khusus. Bagi produsen, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, tujuan produksi adalah menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Yang ketiga, kita masuk ke faktor-faktor produksi. Dalam membuat suatu produk, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut mencakup komponen, suku cadang, dan tenaga ahli. Ketiga hal tersebut adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor produksi alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli atau utama. Sementara itu, modal dan keahlian adalah faktor produksi turunan. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya, tanah, air, sinar matahari, dan udara. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Tenaga kerja merupakan faktor produksi instani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja ini terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas dan berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama, tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. A. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya adalah dokter. B. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan di bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya adalah montir. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya tukang sapu jalanan. Yang kedua adalah tenaga kerja menurut sifat kerja. A. Tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, karsa. Contohnya adalah guru. B. Tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik. Contohnya tukang las. Dan yang berikutnya adalah kita masuk ke faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah sumber daya yang digunakan untuk memulai proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa alat-alat produksi yang dibeli dengan modal. Namun, pada dasarnya, semua barang bisa meningkatkan nilai manfaat produk termasuk dalam komponen ini. Dan yang terakhir adalah faktor produksi keahlian. Faktor produksi terakhir adalah faktor keahlian, yang merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola faktor-faktor produksi di atas secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi keahlian ini dapat berupa keahlian manajerial, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.